سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ASB pada video pembelajaran yang kedua dengan materi yang sama pada video pembelajaran yang ke-1, yaitu gerak dasar seni bela diri pencak silat. Nah, untuk video pembelajaran yang kedua ini yang kalian akan pelajari yaitu gerak dasar pencak silat lokomotor. Namun sebelum itu, saya mengajak kalian semua seraya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak limpahan nikmat atau rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan tak lupa pula nikmat kesehatan, sehingga kita diberi kesempatan guna untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran yang keempat ini dengan lancar. Kita lanjut pada materi gerak dasar pencak silat lokomotor. Untuk gerak dasar pencak silat lokomotor dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gerak dasar langkah dan tangkisan. Yang kedua, gerak dasar elakan. Yang ketiga, gerak dasar menyerang dengan pukulan. Yang keempat, gerak dasar menyerang dengan tendangan. Itulah 4 gerak dasar lokomotor yang ada pada seni bela diri pencak silat. Berikut gerak dasar pencak silat lokomotor merupakan pengertian dari gerak dasar lokomotor adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara melangkah berpindah tempat dengan tujuan untuk menangkis, menghindar, menyerang, mengelak, dan gerakan tipuan. Nah, bagi seorang pesilat, pasti dia melakukan gerakan menghindar, pasti dia melakukan gerakan menangkis, dan pasti dia melakukan gerakan menyerang maupun mengelak.
dengan gerakan-gerakan tipuan. Nah, gerakan menghindar ini dia terjadi pada saat ada serangan yang datangnya dari lawan. Yang berikut, gerakan menangkis juga dia terjadi pada saat penyerang dia melakukan gerakan serangan, baik itu berupa pukulan maupun tendangan. Yang berikut, tidak hanya seorang pesilat dia melakukan gerakan menghindar, menangkis, akan tetapi gerakan menyerang pun pasti dia lakukan dengan tujuan untuk melumpuhkan lawan mainnya. Nah, kita lanjut pada slide yang berikut. Oke, anak-anak bisa dapat melihat pada layar masing-masing. Untuk gerak dasar langkah dan tangkisan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tangkisan samping, yang kedua tangkisan gedik, yang ketiga tangkisan siku, dan yang keempat tangkisan potong. Nah, dari keempat tangkisan ini, adapun tujuan yaitu untuk menghindar dan menggagalkan serangan lawan dengan cara melakukan tindakan menahan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh. Jadi, ada 3 cara melakukan tindakan untuk menahan serangan lawan, yaitu dengan cara menggunakan tangan, dengan cara menggunakan kaki, dan dengan cara menggunakan tubuh. Berikut, untuk tangkisan samping, cara melakukan tangkisan samping dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mulailah dari sikap 1, berdiri tegak dengan kaki rapat. Yang kedua, langkah kaki kanan ke belakang sehingga kedua kaki membentuk setengah kuda-kuda. Yang ketiga, lakukan tangkisan atas dan bawah. Yang keempat, pandangan terarah pada serangan. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar 4.11. Lanjut pada tangkisan gedik. Nah, yang dimaksud dengan tangkisan gedik yaitu tangkisan dengan menggunakan 1 atau 2 lengan, dan lengan yang paling terkuat menghadang serangan lawan dengan cara dikepal. Nah, cara melakukan tangkisan gedik ini dilakukan apabila seorang pesilat dia melakukan serangan yang mengarah kepada sasaran dada, ya. Jadi tangkisan gedik ini dilakukan apabila ada serangan lawan yang mengarah kepada dada. Yang berikut, cara melakukan tangkisan gedik. Cara melakukan tangkisan gedik dapat dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mulailah dari sikap 1, berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Yang kedua, langkah kaki kanan ke kanan sehingga kedua kaki membentuk setengah kuda-kuda. Yang ketiga, lakukan gerakan gedik kedua tangan dengan gerakan dari atas ke bawah, pandangan terarah ke sasaran, dan lakukan gerakan tersebut dengan cara berpasangan. Untuk lebih jelas, lihat pada gambar tangkisan gedik 4.12. Yang berikut tangkisan siku.
Nah, cara melakukan tangkisan siku yang pertama, mulai dari sikap 1 berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Yang berikut, langkah kaki kiri ke kiri sehingga kedua kaki membentuk setengah kuda-kuda. Yang berikut, lakukan gerakan tangkisan dengan tangan menyikuh, lalu membuang serangan, tendangan ke samping luar. Yang berikut, pandangan terarah pada serangan. Dan yang berikut, lakukan gerakan tersebut dengan cara berpasangan. Untuk lebih jelas, lihat pada gambar 4.13. Yang berikut, tangkisan potong. Nah, adapun cara melakukan tangkisan potong, yang pertama, mulailah dari sikap 1 berdiri tegak dengan kaki rapat. Yang kedua, langkah kaki kiri ke kiri sehingga kuda-kuda pada kaki kiri. Yang ketiga, lakukan gerakan memotong, tendangan dengan tangan kanan dan dibuang keluar. Yang keempat, pandangan terarah pada serangan. Yang kelima, lakukan secara berpasangan dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi tangkisan potong bisa dapat dilakukan dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, saya kira untuk cara melakukannya, anak-anak bisa dapat melihat atau mengamati pada gambar masing-masing. Yang berikut kita masuk pada gerak dasar elakan. Nah, gerak dasar elakan ini merupakan gerakan pembelaan dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran dari serangan lawan. Nah, elakan ini dapat dilakukan dengan melangkah sambil memindahkan kaki dan tidak dengan melangkah. Jadi cara melakukan elakan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dengan cara melangkah sambil memindahkan kaki, dan yang kedua, tidak dengan melangkah. Nah, untuk gerak dasar elakan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, elakan bawah. Yang kedua, elakan samping atas kiri. Yang ketiga, elakan samping atas kanan. Nah, untuk cara melakukan elakan bawah, elakan samping atas kiri, dan elakan samping atas kanan, lihat pada gambar masing-masing. Kita lanjut pada slide yang berikut. Gerakan menyerang dengan pukulan. Nah, untuk gerakan menyerang dengan pukulan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pukulan depan. Yang kedua, pukulan samping. Dan yang ketiga, pukulan bandul. Nah, untuk lebih jelas, anak-anak simak pada gambar masing-masing. Untuk gerakan pukulan depan, untuk pukulan samping, untuk pukulan bandul. Yang berikut kita masuk pada lanjut pada slide yang terakhir, yaitu gerakan menyerang dengan tendangan. Nah, gerakan menyerang dengan tendangan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, tendangan depan dan tendangan samping. Nah, untuk tendangan bisa dapat dilakukan dengan menggunakan kaki yang paling terkuat, baik itu kaki kiri maupun kaki kanan, dengan tujuan untuk melumpuhkan lawan. Nah, adapun cara melakukan tendangan depan, yaitu
mulailah dari sikap kuda-kuda kiri depan. Yang kedua, lakukan tendangan dengan kaki kanan. Sikap tangan menyesuaikan. Yang ketiga, kembali ke sikap awal. Yang berikut, lakukan berulang-ulang. Yang berikut, pandangan ke arah lawan. Jadi pada gambar 4.2 itu dilakukan tendangan menggunakan kaki kanan. Jadi untuk tumpuannya menggunakan kaki kiri. Nah, sebaliknya apabila tendangan dilakukan dengan menggunakan kaki kiri, maka tumpuannya dilakukan dengan menggunakan kaki kanan. Yang berikut, tendangan samping. Untuk tendangan samping, Pak Guru kira anak-anak bisa dapat menyimak gambar 4.22 gerakan menyerang dengan tendangan samping.